Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hasanah, NIM 2173201006. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk nilai UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Feni Anita, MPD. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai artikel konseptual yang berjudul Bilingualisme dalam Perspektif Pengembangan Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama pendahuluan. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Ciri dari hakikat bahasa adalah bahwa bahasa itu sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dengan sistematis, maksudnya bahasa itu tersusun menurut suatu pola tertentu, tidak tersusun secara acak atau sembarangan. Masyarakat tutur yang terbuka, dinamis, dan dapat berinteraksi dengan masyarakat tutur yang lain tidak menutup kemungkinan terjadinya bilingualisme. Latar belakang yang mendorong terjadinya bilingualisme adalah karena adanya kontak bahasa di dalam otak. Nah, kontak bahasa itu terjadi karena perpindahan penduduk dengan alasan pendidikan, ekonomi, agama, dan bencana alam, sehingga terjadilah kontak dengan bahasa penutur lain. Selanjutnya pembahasan, di sini saya mengambil 3 pokok bahasan. Yang pertama pengertian bilingualisme, yang kedua bahasa Indonesia sebagai lingua franca, dan yang ketiga bilingualisme dan pengembangan bahasa. Baik, pembahasan pertama, pengertian bilingualisme. Yang pertama, menurut Bloomfield, dalam Harari tahun 2001, bilingualisme adalah fenomena penguasaan bahasa kedua dengan derajat penguasaan yang sama seperti penutur asli. Yang kedua, McNamara tahun 1967 dalam Harari tahun 2001 mengatakan bahwa tingkat penguasaan bahasa kedua tidak harus sama dengan penguasaan bahasa pertama. Menurut Haugen tahun 1972 dalam Rahardi tahun 2001 mengatakan bahwa bilingualisme hanyalah pengenalan terhadap bahasa kedua. Jadi, bilingualisme adalah kebiasaan atau perilaku untuk menggunakan dua bahasa dalam masyarakat bahasa atau speech community. Sedangkan bilingualitas adalah kemampuan untuk menggunakan dua bahasa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai lingua franca. Lingua franca adalah bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat yang bahasa ibunya berbeda sebagai sarana untuk berkomunikasi. UNESCO dalam sebuah publikasi di Paris tahun 1953 mengatakan, "A language which is used habitually by people whose mother tongue are different in order to facilitate communication between them." Dalam konteks ini, bahasa Indonesia bagi masyarakat yang multikultur dan multietnis berarti juga berfungsi sebagai lingua franca, yaitu sebagai sebuah sistem yang menjadi jembatan komunikasi bagi penutur bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang ketiga itu adalah bilingualisme dan pengembangan bahasa. Nah, dalam situasi masyarakat bahasa yang multilingual dan bilingual, kontak bahasa itu adalah fenomena yang tidak bisa terhindarkan. Saling berpengaruh antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Secara terus-menerus, dia saling berkaitan dalam inferensi bahasa. Nah, karena kondisi sosial masyarakat yang menuntut adanya sebuah bahasa yang mantap dan adanya motivasi untuk menyatukan diri dalam wadah negara Indonesia, maka status dan kedudukan bahasa itu semakin tinggi.
bahasa Indonesia itu telah menjadi variasi bahasa tinggi atau high variety, dan bahasa suku atau bahasa daerah itu menjadi bahasa rendah atau low variety. Nah, dalam perspektif pengembangan bahasa Indonesia, kondisi kedibahasaan atau bilingualisme Indonesia sangat menguntungkan. Apa untungnya? Yang pertama, status dan kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional yang semakin meningkat. Yang kedua adalah semakin banyaknya kosakata yang bisa disumbangkan oleh bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, ke bahasan terakhir, yaitu penutup. Baik, kesimpulan yang pertama itu adalah bilingualisme adalah kebiasaan atau perilaku untuk menggunakan dua bahasa dalam masyarakat bahasa atau speech community. Sedangkan bilingualitas adalah kemampuan untuk menggunakan dua bahasa. Yang kedua, lingua franca adalah bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat yang bahasa ibunya itu berbeda sebagai sarana untuk berkomunikasi. Nah, yang ketiga, dalam perspektif pengembangan bahasa Indonesia, kondisi kedibahasaan atau bilingualisme bahasa Indonesia itu sangat menguntungkan. Keuntungan yang pertama itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang semakin meningkat. Dan yang kedua itu adalah semakin banyaknya kosakata yang disumbangkan oleh bahasa daerah kepada bahasa Indonesia. Berikut ini adalah daftar rujukan yang saya ambil untuk menyelesaikan artikel konseptual ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.